Seperti apa nih dengan musibah yang Bapak Ibu alami? Ya mungkin untuk walaupun Bapak di sini bukan warga bukan warga Desa Sirna Rasa ya. Ya mungkin kan sebagai hak warga negara itu kan tidak boleh diabaikan oleh pihak terkait. Seperti apa nih Pak atau Ibu? Ya kalau memang ini dari sampai kita tunggu sampai hari Selasa paling lambat tidak ada titik temunya, berarti karena kita juga masih pakai kuasa hukum tanah ini, jadi kita lanjutkan ke pengadilan lagi. Pengadilan? Iya. Iya. Siap, pasang badan. Oke, siap. Saya udah nggak tahu lagi. Iya. Semua pada main lempar-lemparan. Iya. Dengan Bapak siapa atau Ibu siapa? Emon, saya. Emon. Ibu Dina ya. Realisasi dan kebetulan beliau tanggal akhir bulan kemarin kontak saya. Pak Dadang bilang katanya ada tanah PT mau buang tanah 100.000 per rit. Terus saya bilang mahal. Di mana-mana kalau PT mau buang itu limbah, ya udah di mana ada buang, bukan 100.000 per rit. Saya bilang gitu. Nah, kalau kita ngasih ya ngasih sekedar uang bensin, saya bilang. Tapi saya di situ udah nggak komen. Oke. Ya saya mau uruk. Ya udah terserah silakan, tapi bapak pasang geronjongan dulu karena nanti orang kampung sebelah itu akan komplainnya ke saya, bukan ke bapak ini nggak di lokasi, saya bilang. Harusnya tahu dulu safety-nya, ada rumah saya di bawah, safety-nya bagaimana, kalau ada geronjongan lebih tinggi kan nggak akan fatal seperti ini. Terus itu ini kan tanahnya tadi Ibu bilang atau Bapak bilang kan tanahnya Pak Apendi. Iya. Ya kan notabene istilahnya di sini ada orang lapangannya yaitu Pak Dadang Goci atau Pak Dadang Sukana. Nah, ini kaitan dengan Arugan ini PT ABC ya, seperti apa itu? Saya kurang ngerti ya, kalau persepsi saya mungkin mereka butuh tempat untuk buang limbah. Kebetulan Pak Effendi butuh untuk menguruk. Tapi sejauh itu saya nggak tahu karena nggak ada komunikasi. Ketika saya datang ke sini saya kaget tanggal 5 Mei pagi tuh jam setengah 6 pagi. Waduh, ini Gunung Garogol dari belakang kok bisa pindah ke depan? Saya sampai kaget gitu. Harapan Bapak atau Ibu seperti apa nih setelah terjadinya seperti ini, karena jelas kan Anda dirugikan Pak. Secara mungkin finansial iya, secara materialnya juga iya, karena kan untuk membersihkan ini kan perlu biaya untuk memperbaikinya juga. Ini harapannya seperti apa nih? Termasuk mungkin kepada aparat setempat ataupun mungkin ini kan akan saya tindak lanjut sampai ke pihak dinas terkait lah, ya kan, supaya ada mungkin solusi, ya kan, begitu. Ini seperti apa nih Pak atau Ibu? Ini nih Pak, saya jelaskan sekali lagi Pak, tetapi jadi salah persepsi. Yap. Yang di bagian urutan itu saya lepasnya ke orang lain namanya Pak Effendi. Nah, yang Pak Dadang Sukana ini adalah orang kepercayaannya. Memang waktu pembelian dia mau itu diuruk rata, tapi dia itu hanya pasang geronjongan berapa tingginya? Cuma 3 meter. Harusnya menambah lagi. Gitu, kurang lebih sampai 7 atau 8 meter. Lumayan SPPT juga. Oh, ini Bapak belinya dari siapa ini? Ini dari almarhum ayah saya. Jadi ibarat tanah ya tanah waris lah kalau dibilang. Tanah waris ya. Nah, kenapa ini bisa ini dengan PT kronologisnya seperti apa itu? Jadi dulu itu mereka kan nggak boleh lewat jalan jamban. Desa harus punya akses sendiri. Dulu posisi rumah kami itu di atas itu Pak. Nah, datanglah Pak Dadang Sukana yang dipanggil orang di sini Pak Dadang Goci. Datang ke saya butuh. Nah, karena itu bagian adik saya maka dijual karena mereka butuh akses. Tapi kalau menurut saya harusnya jalannya itu mereka ke atas, bukan lurus begini. Tapi dibayar itu? Sudah dibayar. Sudah dibayar sama pihak? Ya PT PT apa itu? PT ABC. ABC ya. Akhirnya saya baru kesini hari Senin. Terus kejadian lagi hari tanggal 6 sore kejadian lagi. Terus apa saja ini yang rusak dari rumah Ibu? Semua Pak, udah banyak yang hanyut Pak. Saya udah nggak tahu lagi. Terus harapan Bapak sama Ibu nih, mungkin kan boleh saya tahu Bapak sama Ibu udah masuk warga Sirna Rasa atau Tanjung Sari atau gimana? Belum Pak. Belum. Tapi kami ada keterangan domisili pernah dibuatkan sama Pak RT Jaja.
gitu. Karena ini kan kami punya tanah di sini. Ya. Jadi sekali-sekali, kadang 1 minggu, 1 bulan saya di sini, nanti ke Jakarta. Kan saya pengobatan kanker payudara juga, Pak. Oh gitu. Tapi untuk pajak masuk? Nah, untuk pajak permasalahan kita buka aja sekalian. Iya. Untuk pajak ini, PT setelah pembelian tanah ini belum ada pembayaran pajak sampai detik ini. Mhm. Kita selalu menuntut dan PT selalu alasan banyak sekali macam-macam. Mhm. Makanya ya saya minta kalau memang betul, memang haknya PT, ya tolonglah bisa. Kan nggak ada yang kita kayak pakai marah, Pak. Iya. Ini berapa hari nih untuk bikin tenda ini? Udah bikin tenda ini udah 2 hari sih Pak. 2 hari. Ya, Rumahnya nggak bisa ditinggali sama sekali. harus ditinggal sama sekali. Udah Mhm. hancur semuanya. Saya Pak. udah bicara sama kantor desa, kan mereka main lempar-lemparan, saya udah nggak tahu lagi, Pak. Iya. Terus harapan Bapak sama Ibu seperti apa nih? Saya mau ada tiket lagi, saya minta ganti rugi, Pak. Ganti rugi ya. Terus, Minta keadilan, Pak. iya. Harusnya mereka itu pasang bronjongan dulu, tinggiin. Kalau mau mereka nguruk, saya nggak akan melarang, karena itu hak mereka. Tapi pakai safety dulu. Iya. Nggak begitu. Ini sudah berjalan berapa lama ini? Ya, Jadi 1 minggu kejadiannya kan 1 minggu lebih. lebih. Ya, 1 minggu lah. Saya Sabtu pagi tanggal 3 Mei itu dikabarin sama yang kerja. Dan untuk hari ini akibat dari curah hujan tinggi sehingga dari limbah tersebut kembali melibas daripada tempat kediaman dari Dina dan Emon. Sehingga dari Ibu Dina ini membuat tenda sementara karena mungkin di sini ada tidak bisa ditinggali karena penuh dengan lumpur ataupun mungkin rusak rumahnya. Pak, izin Pak. Ya.